Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun kita berada. Karena dengan iman dan takwa yang baik inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk meningkatkan iman dan takwa dalam khutbah ini, mari saya ajak merenung sejenak, mengamati betapa susahnya orang yang buta di dunia dan buta di akhirat. Al-Quran sering mengemukakan kata buta dalam beberapa ayat-ayat. Buta di sini ada dua macam. Yang pertama buta fisik atau buta mata. Yang kedua buta hati atau buta jiwa. Namun yang dimaksud dalam Al-Quran di sini bukan kebutaan secara fisik, bukan buta mata, tetapi buta hati atau buta jiwa yang harus kita perhatikan bersama. Buta hati inilah yang sangat membahayakan pada kehidupan seseorang, karena tidak bisa melihat kebenaran secara hakiki. Cahaya nur ilahi tidak masuk dalam hatinya, sulit untuk diberi petunjuk. Walaupun sudah diberi petunjuk lewat dalil nakli, baik Al-Quran maupun hadis, dan juga dalil akli berupa rasionalisasi, tetapi tetap tidak menerimanya. Inilah yang dinamakan orang buta di dunia dan nanti juga buta di akhirat kelak nanti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang mendapat ujian buta memang susah, menyedihkan, baik buta fisik berupa buta mata maupun buta hati atau buta jiwa. Maka mari kita jaga diri kita, jangan sampai kena musibah dua buta ini. Yang pertama buta fisik atau buta mata. Kebutaan ini memang menyedihkan,
tetapi lebih mudah ditolong. Belum tentu membahayakan seseorang, walaupun keterbatasan melihat, tetapi tidak pasti menjadikan seseorang tidak mampu melakukan apa-apa atau tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Apakah bantuan orang-orang lain, atau dengan belajar membiasakan diri, atau menggali anggota badan yang sehat untuk bisa berkarya. Dari usaha-usaha inilah justru ada sebagian orang yang buta secara fisik tetapi mengalahkan orang yang bisa melihat. Contoh, ada orang yang buta mata, buta fisik, justru bisa hafal Al-Quran 30 juz dan bisa mengajarkan pada para santri-santrinya yang bisa melihat. Ada juga yang menjadi juara penyanyi tingkat nasional, orangnya buta. Ada lagi yang buta tetapi menjadi politikus nasional, orangnya cerdas, bahkan jadi presiden. Siapa itu? Al-Maghfurlah Abdurrahman Wahid. Luar biasa, walaupun buta mata, hatinya sangat cemerlang sekali. Yang kedua, buta hati atau buta jiwa. Kebutaan yang kedua inilah yang jauh lebih berat dan sangat membahayakan. Seseorang yang buta hatinya tidak akan bisa melihat pada jalan kebenaran. Hatinya telah buta, tertutup, sehingga tidak pernah melihat kebenaran. Walaupun kebenaran tampak di hadapan matanya, tetapi tidak akan mampu merubah hatinya, karena hatinya telah buta. Kenapa bisa buta hatinya seperti ini? Karena tidak pernah diisi. Hatinya tidak pernah disirami dengan berzikir, bertasbih, bersolawat, mendengarkan pengajian-pengajian, bahkan sering meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, dan lain-lainnya. Orang yang seperti ini akan menjadi buta hatinya dan sesat menyesatkan. Saudara-saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah, buta fisik, buta mata mungkin bukan pilihan seseorang, namun ada orang yang diuji oleh Allah terpaksa harus mengalami seperti ini. Tetapi buta hati atau buta jiwa adalah pilihan orang itu sendiri. Walaupun Allah sudah memberikan cahaya kebenaran di hatinya untuk dapat melihat kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan, namun ia abaikan semua itu dan memilih untuk menutup mata hatinya dari semua cahaya kebenaran. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46, wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang artinya sebenarnya bukan mata hati itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Saudara-saudara, orang yang buta hatinya akan mendapati kehidupan dunia ini penuh dengan kesengsaraan, karena ia tidak lagi mampu melihat kebaikan dan kebenaran. Hidupnya selalu terombang-ambing dalam kesesatan. Belum lagi kelak di akhirat, ia akan dibangkitkan dalam kondisi buta pula. Ia tidak akan mampu menemukan jalan ke surga. Ia tidak akan mampu melihat jalan kebahagiaan. Ia tak mampu melangkah kakinya menuju tempat yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana gelap gulita karena ia telah membutakan hatinya sendiri di dunia. Maka Allah juga membangkitkannya dalam keadaan buta di akhirat kelak nanti. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ia pun nanti akan teriak-teriak dan bertanya-tanya, ya Rabb, kenapa sekarang saya buta seperti ini? Padahal dulu saya di dunia bisa melihat dengan terang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, ya Rabb,
Maka Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat dengan terang. Kemudian Allah menjawabnya dengan firman-Nya, qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, dan begitu pula pada hari ini kamu diabaikan pula. Walaupun teriak-teriak 1000 teriakan tidak akan bisa menolongmu. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada akhir-akhir sekarang ini kita agak prihatin karena banyak orang yang buta hatinya walaupun tidak buta matanya. Buktinya banyak orang-orang yang berani menerjang larangan-larangan Allah. Nasihat kiai, mubalek, guru, sesepuh, bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa membuka hatinya menjadi terang. Perilakunya tetap sesat dan menyesatkan dirinya sendiri, menyesatkan orang lain, merusak berbangsa dan bernegara. Inilah bahayanya orang yang buta hati. Maka lewat khutbah ini saya menghimbau, hendaknya kita sama-sama mengurangi perbuatan maksiat, banyak mengingat Allah, berzikir, dengan banyak membaca istighfar, banyak membaca Al-Quran, baca sholawat, mendatangi majelis-majelis taklim, agar tidak menjadi buta hati kita, buta jiwa kita, sehingga kita selamat tidak dibutakan oleh Allah di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Ya qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.